Sering nggak sih pas lagi semangat-semangatnya nulis esai, tiba-tiba macet gara-gara satu hal yang kelihatannya sepele tapi bikin pusing. Sitasi? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan cepat buat menaklukkan gaya sitasi MLA. Udah riset berjam-jam, nemu sumber yang keren banget, terus bingung, gimana ya cara ngutipnya yang benar? Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Aturan sitasi emang kelihatan ribet, tapi percaya deh, di baliknya itu ada logika yang sebenarnya simple banget. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain aja? Simple kok. Kita mulai dari dasar-dasarnya MLA, lanjut ke cara nulis kutipan di dalam teks, dan daftar pustaka. Kita lihat beberapa contoh langsung, terus kita rangkum poin-poin kuncinya. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Emangnya, apa sih gaya MLA itu dan kenapa kita harus repot-repot mikirin ini? Jadi, MLA itu singkatan dari Modern Language Association. Gampangnya gini deh, anggap aja ini semacam bahasa universal yang disepakati di dunia akademik, khususnya di bidang humaniora, biar tulisan kita semua jadi jelas, seragam, dan konsisten. Nah, bahasa ini paling sering dipakai di mana aja sih? Kalau tulisan kamu topiknya soal sastra, sejarah, bahasa, seni, filsafat, atau studi budaya, wah udah hampir pasti deh kamu bakal ketemu sama yang namanya MLA. Ini semacam bahasa pemersatu para akademisi di bidang-bidang itu. Nah, ini dia jantungnya MLA. Kalau kamu cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingat aja dua kata, penulis dan halaman. Serius, seluruh sistem ini dibikin cuma buat satu tujuan, biar siapapun yang baca tulisanmu gampang banget nemuin dari mana sumber asli ide itu berasal. Simple dan super efisien kan? Oke, sekarang gimana cara pakainya? Kita masuk ke bagian kedua, kutipan dalam teks. Ini adalah cara kamu memberi kredit ke sumber langsung di tengah-tengah tulisanmu. Enaknya MLA itu fleksibel banget. Kamu bisa sebut nama penulisnya langsung di kalimat kayak menurut Smith, terus tinggal kasih nomor halaman di belakang. Atau bisa juga kamu langsung masukin idenya, baru deh di akhir kasih nama penulis sama halamannya di dalam kurung. Bebas, tinggal sesuaiin aja sama enaknya alur tulisanmu. Nah, ini nih detail penting yang sering bikin beda MLA sama gaya lain kayak APA. Ingat ya, di kutipan dalam teks, lupakan tahun terbit. Cuma perlu nama penulis dan halaman. Udah. Hasilnya, tulisanmu jadi lebih bersih, ngalir, dan gak banyak gangguan angka di tengah kalimat. Tentu aja, kutipan dalam teks itu baru setengah jalan. Sekarang kita masuk ke bagian tiganya, daftar pustaka, atau yang bahasa kerennya, works cited. Disinilah kita kasih info lengkap soal semua sumber yang kita pakai. Aturannya ada 4, dan ini gampang banget diingat. 1. Urutin semuanya sesuai abjad nama belakang penulis. 2. Format namanya dibalik. Nama belakang dulu, baru nama depan. 3. Judul yang gede, kayak buku, kita kasih tulisan miring. Dan 4. Judul yang kecil, kayak artikel di dalam jurnal, kita kasih tanda kutip. Ini fondasi utamanya biar daftar pustaka kamu kelihatan rapi dan profesional. Oke, teori-teorinya udah cukup ya. Sekarang, kita lihat langsung gimana prakteknya. Nah, ini bagian yang paling seru nih. Kita bakal bedah contohnya satu persatu. Contoh pertama, kita ambil buku. Coba perhatiin polanya ya. Pertama, nama belakang penulisnya dulu. Lee Harper. Terus, judulnya, To Kill a Mockingbird. Dibikin miring. Habis itu baru penerbit sama tahunnya. Tuh kan, setiap bagian punya rumahnya masing-masing. Jadi kelihatan rapi dan gampang dibaca. Oke, sekarang yang agak ribet dikit. Artikel jurnal online. Tapi logikanya sama kok. Kita mulai dari penulis. Terus, judul artikelnya tapi pakai tanda kutip. Nah, baru nama jurnalnya yang dibikin miring. Diikuti semua detail publikasi kayak volume, nomor, tanggal, dan halaman. Terakhir, karena ini online, jangan lupa sebutin sumbernya, misalnya JSTOR plus linknya. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya cuma ngikutin urutan aja kok. Oke, kita udah ngebahas lumayan banyak nih. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Jadi intinya apa? Ingat, MLA itu punya 2 bagian utama. Kutipan di dalam teks, dan daftar pustaka atau works cited. Kunci utamanya, kombinasi penulis, halaman. Terus, daftar pustakanya selalu diurutin berdasarkan abjad. Tapi yang paling penting dari semua itu, ini bukan cuma soal aturan. Ini soal integritas akademik. Sitasi yang benar tuh bikin argumen kamu jadi jauh lebih kuat dan kredibel. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Kita tuh sering banget kan lihat sitasi cuma sebagai aturan teknis yang ribet. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Gimana kalau dengan jujur mengakui sumber-sumber kita itu sebenarnya bukan lagi melemahkan tulisan kita, tapi justru memperkuatnya. Menunjukkan kalau argumen kita itu dibangun di atas fondasi riset yang kuat. Coba deh pikirin lagi.